Perkenalkan, saya Rina Mardiani dengan nomor induk mahasiswa 2222100072 dari kelas akuntansi 2022 C1, program studi D3 akuntansi Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan BMC atau bisnis model kanvas yang telah saya buat. Tapi sebelum masuk ke produk bisnis yang akan saya jalankan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih BMC itu. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pebisnis lebih maksimal. Gambar berikut merupakan BMC yang telah saya buat. Di sini saya memilih menjalankan ide bisnis dalam bidang makanan yang saya beri nama Brown Chips Madari. Dan berikut adalah contoh gambaran produk yang akan saya buat. Brownies merupakan makanan campuran sederhana dari tepung, mentega, telur. Brownies dapat disajikan dengan banyak varian, seperti brownies coklat keju, dan dapat juga disajikan dengan varian ubi. Brownies ini cocok dinikmati untuk berbagai kesempatan. Contohnya untuk kue ulang tahun, cemilan ketika nongkrong bareng teman atau belajar, dan juga untuk cemilan anak. Lalu, apa sajakah 9 elemen BMC tersebut? Yang pertama, key partners. Kedua, key activities. Ketiga, key research. Keempat, cost structure. Yang kelima, customer relationship. Yang keenam, customer segment. Yang ketujuh, ada value proposition. Yang kedelapan, revenue structure. Dan yang terakhir, channels. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu dengan BMC yang sudah saya buat. Yang pertama, key partners. Dalam hal ini, partner Brown Chips Madari adalah pemasok bahan baku, seperti supplier bahan baku tepung, coklat, gula, supplier kemasan dan agen penjualan, layanan pengiriman atau perusahaan mitra seperti GoFood dan GrabFood. Yang kedua, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah pembelian bahan baku dan bahan kemas, pengembangan dan inovasi resep brownies, proses produksi dan pengemasan, aktivitas pemasaran dan promosi, penjualan produk, dan yang terakhir aktivitas mencatat penjualan produk. Yang ketiga, key research atau sumber daya. Ini merupakan sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan unsur fisik, sumber daya manusia, intelektual, dan finansial. Key research dalam bisnis brownies ini yaitu bahan baku berkualitas, tim produksi, tim pemasaran, web, dan yang terakhir pembayaran secara online ataupun langsung. Yang selanjutnya, value proposition atau proposisi nilai konsumen. Hal ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis saya dengan bisnis lainnya. Yang pertama, brownies lezat dengan bahan berkualitas dan varian rasa. Yang kedua, merupakan produk homemade. Yang ketiga, kemasan menarik dan ramah lingkungan. Yang keempat, pelayanan yang baik dan responsif. Dan yang kelima, harga sesuai dengan proporsi brownies yang dijual. Lalu ada customer relationship atau hubungan konsumen. Ini merupakan elemen di mana saya menjalin ikatan dengan pelanggan. Saya menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan cara 1. Pelayanan pelanggan yang cepat dan ramah. 2. Interaksi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Marketplace. Dan yang ketiga, umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan produk. Untuk selanjutnya, channel. Channel ini merupakan elemen bagaimana saya bisa menyampaikan produk saya kepada konsumen. Dalam hal ini, saya menawarkan produk brownies dengan cara yang pertama, penjualan online melalui website dan platform e-commerce. Yang kedua, promosi melalui media sosial. Lalu ada customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen yang harus ditentukan dalam membuat bisnis adalah pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Pelanggan yang menjadi target bisnis saya adalah anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk selanjutnya ada revenue structure atau sumber pendapatan. Ini merupakan bagian yang paling vital di mana saya memperoleh pendapatan dari pelanggan.
Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, kinerja, atau produk yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini merupakan pendapatan yang diterima dari penjualan brownie chips Madari. Pertama, penjualan brownie secara langsung atau eceran. Kedua, penjualan brownie secara online. Dan yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Dalam menjalankan bisnis brownie chips Madari ini, saya membutuhkan biaya berupa biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pengiriman, dan biaya administrasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat brownie chips Madari. Untuk bahan-bahannya terdiri dari tepung, gula, telur, coklat bubuk, susu kental manis coklat, margarin, dan SP. Cara pembuatannya, yang pertama, kocok telur, gula, SP hingga mengembang. Yang kedua, campur bahan kering, ayak tepung terigu, coklat bubuk, lalu campurkan ke dalam adonan telur. Yang ketiga, tambahkan margarin yang telah dilelehkan. Keempat, siapkan loyang, olesi loyang dengan margarin dan taburi sedikit tepung agar tidak lengket. Kelima, tuang adonan ke dalam loyang, ratakan permukaannya. Dan yang keenam, kukus, panaskan kukusan, lalu kukus adonan selama 30-40 menit dengan api sedang. Pastikan tutup kukusan dilapisi kain agar uap tidak menetes ke adonan. 7. Cek kematangan brownies dengan tusuk gigi. Jika tidak ada adonan yang menempel, maka brownies sudah matang. Dan yang terakhir, angkat brownies dari kukusan, biarkan dingin sebelum dipotong dan disajikan. Sekian presentasi mengenai BMC yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.